Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Bilfas Atlantika Subroto, Sastika Yulia Putri, Lutfiana Widya Anggraini, Hepsari Siska Purwaningrum, Nathan Hafiz Pramata, Cindi Ananda Putri, dan Petra Puspapitaloka akan mempresentasikan tentang hukum acara arbitrase tradisional internasional. Selanjutnya, yakni terdapat persamaan antara arbitrase tradisional maupun modern yang sama-sama dapat dilaksanakan jika terdapat perjanjian di antara para pihak yang bersengketa, dan juga dapat mengajukan penyelesaian melalui arbitrase setelah sengketa itu muncul. Nah, dalam proses penyelenggaraannya, arbitrase tradisional ini merupakan proses yang sinkronis, yakni dalam hal para pihak membutuhkan koordinasi dan terkadang perbuatan yang dilakukan secara bersamaan. Kemudian, pada sidang pemeriksaan dalam arbitrase tradisional, dibutuhkan para pihak dan arbiter untuk menyesuaikan jadwal dan tempat untuk melaksanakan sidang tersebut. Nah, dalam hal ini tidak hanya pada sidang pemeriksaan, tetapi juga dalam hal pertukaran dokumen membutuhkan suatu koordinasi dalam suatu jadwal untuk memberikan dokumen secara fisik. Secara prosedural, putusan arbitrase disampaikan melalui email disertai salinan yang dipindai secara online, dan arbiter dapat memasukkan tanda tangan digitalnya untuk menandatangani putusannya. Putusan tersebut harus menjelaskan alasan untuk memberikan putusan yang diambil oleh arbiter sejauh penegakan putusan arbiter yang bersangkutan. Salinannya diterima melalui pos dapat diajukan di pengadilan. Arbitrase internasional adalah arbitrase di mana para pihak yang bersengketa adalah berasal dari negara yang berbeda. Para pihak dapat membentuk arbitrase nasional dengan mengacu kepada peraturan arbitrase internasional tertentu. Jadi, arbitrase internasional adalah bentuk utama penyelesaian sengketa internasional antara bisnis dari berbagai negara serta antara investor asing dan negara. Itu adalah konsensus netral mengikat. Cara pribadi dan dapat diberlakukan untuk penyelesaian perselisihan internasional yang biasanya lebih cepat dan lebih murah daripada proses pengadilan domestik. Kadang-kadang disebut sebagai bentuk hibrida dari penyelesaian perselisihan internasional karena memadukan unsur-unsur hukum perdata dan prosedur hukum umum. Sementara kemungkinan para pihak kesempatan untuk merancang aturan prosedural di mana penyelesaian mereka akan diselesaikan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa adalah suatu prosedur hukum nasional Republik Indonesia yang penting di bidang arbitrase. Pelaksanaan putusan menurut Pasal 65 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah satu-satunya pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menangani persoalan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Jika salah satu pihak adalah negara Indonesia, maka putusan itu harus dilaksanakan berdasarkan perintah eksekusi dari Mahkamah Agung menurut Pasal 1 Angka 9 terhadap dua alternatif. Pengertian putusan arbitrase internasional adalah putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase antara arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.
Hukum acara arbitrase nasional. Permohonan arbitrase. Untuk dapat mengajukan suatu persoalan arbitrase melalui BANI atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia, harus ada persetujuan antara kedua belah pihak atau suatu klausul yang dicantumkan di dalam perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak menyetujui jika sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui BANI. Adapun sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase BANI adalah sebagai berikut. A. Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian. B. Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. C. Merupakan sengketa di bidang perdagangan. Dan D. Antara pemohon dan termohon terikat dengan perjanjian arbitrase. Selanjutnya, permohonan arbitrase telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 pada pasal 6 tentang memulai permohonan yang berbunyi 1. Prosedur arbitrase BANI dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase pada Sekretariat BANI. 2. Penunjukan arbiter. Dalam permohonan arbitrase, pemohon dan dalam jawaban termohon atas permohonan tersebut, termohon dapat menunjuk seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada ketua BANI. 3. Biaya-biaya permohonan arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI. Biaya administrasi meliputi biaya administrasi ke sekretariat, biaya pemeriksaan perkara dan biaya arbiter serta biaya sekretaris majelis. Apabila ketiga di luar perjanjian turut serta dan menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan keikutsertaannya tersebut. 4. Pemeriksaan perkara arbitrase tidak akan dimulai sebelum biaya administrasi dilunasi oleh para pihak sesuai dengan ketentuan BANI. Dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam permohonan arbitrase sekarang kurangnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu nama dan alamat para pihak. Yang kedua, penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku. 3. Perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa. 4. Dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut apabila ada. 5. Cara penyelesaian yang dikehendaki. Dan 6. Perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil. Setelah menerima permohonan arbitrase dan dokumen-dokumen serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, sekretariat harus mendaftarkan permohonan itu dalam register BANI. Badan pengurus BANI juga akan memeriksa permohonan tersebut untuk menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi BANI untuk memeriksa sengketa tersebut. Selanjutnya adalah penunjukan arbiter. Arbiter adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan putusan atas sengketa yang bersangkutan. Pemohon dan termohon dapat memiliki kesepakatan mengenai arbiter.
Kesepakatan ini dituliskan pada permohonan arbitrase yang disampaikan pemohon dan dalam jawaban termohon. Forum arbitrase dapat dipimpin hanya oleh seorang arbiter atau arbiter tunggal atau majelis. Hal ini berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Adapun yang dimaksud dengan arbiter tunggal dan majelis adalah seperti berikut. Jika diinginkan cukup arbiter tunggal, pemohon dan termohon wajib memiliki kesepakatan tertulis mengenai hal ini. Pemohon mengusulkan kepada termohon sebuah nama yang akan dijadikan sebagai arbiter tunggal. Apabila dalam kurun waktu 14 hari sejak usulan diterima tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka ketua pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal. Jika diinginkan majelis, maka pemohon dan termohon masing-masing menunjuk seorang arbiter. Karena jumlah arbiter harus ganjil, arbiter yang ditunjuk oleh dua belah pihak harus menunjuk seorang arbiter lagi untuk menjadi arbiter ketiga atau akan menjadi ketua majelis. Jika dalam kurun waktu 14 hari belum mencapai kesepakatan, maka ketua pengadilan negeri akan mengangkat arbiter ketiga dari salah satu nama yang diusulkan salah satu pihak. Sementara itu, apabila salah satu pihak tidak dapat memberikan keputusan mengenai usulan nama arbiter yang mewakili pihaknya dalam kurun waktu 30 hari sejak termohon menerima surat, maka seorang arbiter yang telah ditunjuk salah satu pihak menjadi arbiter tunggal. Putusan arbiter tunggal ini tetap akan mengikat dua belah pihak. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan. Jadi, pada dasarnya proses pemeriksaan perkara dalam arbitrase tidak jauh berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata. Hukum acara yang berlaku dalam pemeriksaan arbitrase diatur dalam pasal 27 sampai 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang secara garis besarnya bahwa pada prinsipnya semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup dengan menggunakan bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan arbiter atau majelis arbitrase yang dapat memilih bahasa lain yang digunakan, dan para pihak diberi kebebasan untuk menentukan sendiri acara dan proses pemeriksaan perkara yang mereka kehendaki. Prosedur beracara dalam arbitrase secara lebih rinci di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 hari sejak majelis arbitrase dibentuk dan dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak. Ya, baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Berbeda dengan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 1909, Peraturan Prosedur Bani mengatur secara lengkap proses pemeriksaan dan tata cara yang diperlukan. Proses tersebut akan diberlakukan apabila memang para pihak bersepakat untuk menggunakannya. Peraturan Prosedur Bani setelah diterima jawaban dari termohon atas perintah Ketua Bani, salinan jawaban tersebut dikerahkan kepada pemohon. Tenggang waktu. Di dalam Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor /02 Bani 09/2016 tentang peraturan dan acara arbitrase pasal 32 ayat 3, yaitu jangka waktu pemeriksaan arbitrase. A. Dewan Pengurus menyerahkan berkas permohonan arbitrase kepada arbiter melalui sekretaris supaya dapat segera ditetapkan sidang pertama. B.
Jangka waktu pemeriksaan arbitrase adalah 45 hari terhitung sejak tanggal pengangkatan arbiter sampai dengan ditutupnya pemeriksaan. C. Arbiter berwenang memperpanjang jangka waktu tersebut paling lama 20 hari lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.